Hey yo geng, kembali lagi di Exau Academy ya. Jadi untuk di video kali ini gua bakalan ngebahas lagi mengenai member kelas kripto ya, akun paguyuban dari korban-korban kelas Akademi Kripto. Ya, jadi gua udah sampein sebelumnya berita ini ya, atau atensi ini sudah masuk ke Komisi 11 DPR RI ya, terus juga masuk ke OJK guys ya. Terus member-membernya udah banyak yang speak up dan katanya Timothy Ronald ini lari ke Thailand gitu loh. Apakah ini benar ya, atau hanya guyonan saja guys? Jadi kalian bisa komen di bawah. Dan sebelum kita masuk ya, gue mau nyampein ke kalian, gue bakalan buat playlist untuk cara belajar trading, mulai kalian ngebangun mindset sampai kalian nanti bisa trading sendiri ya di YouTube ini. Jadi kalian pastikan kalian subscribe ya. Dan untuk kalian juga yang mau dapat komunitas trading ya, gue juga sertain komunitas tradingnya, itu linknya di deskripsi, serta broker rekomendasi dari gue ya untuk kalian yang masih mencari broker trading ya, khususnya untuk kalian trader-trader di XAU USD ya. Jadi semua linknya itu gue berikan di deskripsi ya. Itu feel free guys, untuk kalian mau klik atau tidak ya terserah kalian, karena ya kita di sini memberikan semua informasi ya gratis untuk kalian supaya kalian bisa mengerti ya, dan juga mendapatkan sisi positifnya. Tanpa banyak ya pembukaan lagi, kita langsung masuk aja ke akun member kelas kripto ya. Jadi kita cek teman-teman ya dari story-nya dulu ya. Nah, ini dia sudah mulai masuk ke OJK guys. Ya, OJK dalami dugaan kasus investasi kripto yang seret Timothy Ronald. Ya, berarti sudah mulai atensi, sudah mulai naik nih teman-teman ya. Dan yang ngepost pun Akuratko gitu loh, akurat.co teman-teman. Salah satu portal berita juga yang bisa kalian percaya ya. Terus apa nih? Guys, yang pernah punya bukti Sulianto sama Timothy nggak bayar Clipper, coba kirim DM ya. Wah, wah ini berita baru bos. Belum juga beberapa hari udah ada berita baru lagi ya. Belum juga beberapa hari udah keluar berita baru lagi guys, yang hot, yang panas. Gila sih ya. Ada ada dugaan ya Timothy sama Sulianto tidak membayar Clippernya. Jadi kalau kalian lihat ya, yang dan gue yakin pun ya beberapa dari kalian tahu Timothy itu dari Reels gitu loh. Ya dari Reels atau dari TikTok ya kan, atau misal Sulianto pun gitu juga, kalian tahu dari Reels dan dari TikTok. Mereka itu menggunakan campaign namanya Clipper ya, atau strategi marketing namanya Clipper. Jadi dia buat satu apa ya namanya konten ya, terus kalian potong-potongin, kalian ambil yang keren-kerennya ya, terus kalian branding supaya apa, supaya nama influencernya itu naik ya. Sebenarnya cara ini udah lama, dari tahun 2024 ini pertama kali dilakukan itu di US guys ya. AI Show Speed, terus apa lagi ya, Kaizenat ya, AMP kalau kalian nonton ya, Kaizenat, AMP, siapapun lah itu di AMP, Rakai, kalau Rakai oke lah baru-baru ini siapa, Duke gitu teman-teman ya, and the gang lah, Venom, terus juga XQT ya, Adin Ross, siapa, Neon, Nina, banyak guys, banyak serius. Jadi Clipper itu sebenarnya baru di Indonesia 2025, tapi kalau kita lihat dari industrinya itu udah lama, dari tahun 2024 ya. Nanti gue jelasin ke kalian ya bagaimana sistem Clipper ini, kayak seru nih kalau kita bahas sedikit ya. Jadi ada dugaan ya Sulianto sama Timothy tidak bayar Clipper mereka. Apakah ini benar teman-teman? Ya, Timothy Ronald, si guru kaya hobi flexing, segera digarap polisi terkait penipuan kripto. Wanjay, masuk ke inilah.com teman-teman ya. Apa nih, pinter politik ya, dugaan kasus penipuan kripto yang seret nama Timothy Ronald buka ruang pro kontra, pelapor rugi 3M ya, kubu pro soroti transparansi influencer dan jual ilusi kekayaan, kubu kontra termasuk Hotman Paris dan anak Menteri Keuangan Purbaya singgung FOMO dan tak mau berjuang. Jadi gimana nih menurut kalian, kalian di kubu pro atau di kubu kontra ya? Kalau kubu pro berarti kalian pro dengan ya para korban ya, kalau kontra kalian kontra dengan korbannya ya. Terus ya, ribuan member bersatu bongkar dugaan penipuan sang raja kripto. Sampai sekarang ya Timothy itu nggak ngasih pernyataan gitu loh. Itu yang gue agak bingung sih. Dia diem aja gitu loh. Gue jujur aja, yang kayak gini polanya selalu sama guys. Dia diem diem diem, tiba-tiba ditangkep gitu. Kalau kalian lihat di podcastnya Pak Gemma ya, sebenarnya ini bisa diselesaikan. Dia tinggal datang ke member ya, terus kasih tahu di mana salahnya.
ya di mana member merasa dirugikan, kalau misal mau dibalikin ya tinggal balikin aja uangnya, gitu loh. Kan kita udah bahas kemarin, asetnya aja 1% 55M gitu loh. 1% tuh 55M. Kalau dia ngebalikin 3M, 2M kayak gitu, yang rugi-rugi itu, yang gede-gede, gas aja gitu loh. Masih bisa mediasi sebenarnya. Cuman kayak dia ini diem doang, guys. Ya, dia diem doang. Makanya gue agak bingung sih. Ya, 2 korban laporkan founder Akademi Kripto terkait penipuan investasi kripto ke SPKT Polda Jatim. Nah, ini satu lagi. Ini yang cowok ini, guys. Siapa namanya? Lutfi, ya. Bukan. Siapa namanya? Inisial A. Korbannya berinisial A, ya. Asal Blitar, dan Y. Gitu loh. Ya, Lutfi Rizal ini kuasa hukum, gitu. Katanya ada baru, ya. Ini eman juga, teman-teman. Ya, ruginya. Langsung ada balasan cerita, ya banyak musuhnya nih orang. Timothy Ronald dilaporkan ke Polda, ya dugaan penipuan kripto, wanjir, 200 miliar guys. 3.500 member Akademi Kripto jadi korban. 200 miliar bos. Ya kalau kalian dapat uang 200 miliar, kalian ngapain nih? Kalau gue udah pasti beli McLaren, gue jujur aja. 200 miliar anjing. 200 miliar gue beliin McLaren satu, ya kan beliin mobil satu, ya sisanya gue putarin di bisnis aja udah. Paling enak itu. Kalau kalian gimana? Ya boleh komen di bawah. Ramai di medsos, oke. Timothy Ronald dilaporkan ke polisi dugaan penipuan trading kripto. Ya ini dari Jawa Timur, teman-teman. Nah ini dari Kucing ya, teman-teman ya. Kucing sanggup membedah hingga ke Deeper Wallet. Jika Kucing bongkar, siapa saja pemilik wallet pengirim koin-koin tersebut, efek ledakannya akan luar biasa. Nah sebenarnya ya untuk Kucing ini kan kita belum dapat update nih. Kemarin sempat teman-teman, tapi dihapus lagi. Gue ada lihat, cuma dihapus lagi. Katanya belum belum gitu loh, belum fix gitu. Dan ini katanya bakal jadi next episode juga ya. Nanti kita akan bahas kalau misalnya kucing kecil atau kucing besar, dia update lagi ya. Jadi stay tune aja, kalian pastikan kalian subscribe ya, nyalain loncengnya supaya kita bisa terus update mengenai kasus ini guys. Ini siapa nih? Mantar. Who's this? Who's this? Siapa nih? Mantar nggak? Gua nggak tahu nih, nggak jelas namanya. Dia ngechat dengan Clipper Dunia Timothy ya. Ini followingnya 12, followernya itu 2.287. Bang, mau nanya, lu udah dari berapa lama apply rewardnya? Jadi gini guys, ya. Jadi ini gua buatin nggak sih, ya. Jadi ada namanya bisnis, ya. Ini nama bisnisnya itu namanya Clipper, ya. Jadi kan udah gue sampaikan ya, bisnis Clipper ini kalian ngeklip dari konten-konten influencer, ya. Dari konten influencer itu kalian akan dapat klip yang FYP bahasanya kan, ya FYP. FYP itu kalian dibayar guys ya. Kalau kalian FYP contoh kayak gini ya, kalian bakalan dapat reward ya. Klip FYP itu dapat reward ya. Nah reward ini tergantung dari si pemberi apanya ya namanya, pemberi jasanya gitu loh. Kayak misalnya kayak kalian nih ya kan apply jadi clippernya Timothy, nanti yang ngasih rewardnya itu Timothy biasanya ya. Jadi dari influencernya langsung ya, baik itu dari pihak ketiga atau langsung dari Timothy-nya ya. Jadi sebenarnya cara mainnya gampang. Kalian tinggal klip video-videonya, ya nanti dari klipnya itu mana yang FYP, ya biasa ada target-target sih, ya. Clipper ini punya target, ya. Clipper punya target. Nah, target itu berapa? Setahu gua 100K. Ini minimum, ya. Sampai 10 juta. 10 juta ini apa? 100K sampai 10 juta ini apa? Ini views, ya. Bukan like, bukan follow, tapi views. Dia mereka mainnya di views, guys. Ya, ini adalah model bisnis Clipper. Yang kalian belum tahu bagaimana sistem Clipper ya, karena gue sempat juga ya menjadi Clipper, tapi bukan di Indo guys ya, tapi di salah satu apa namanya ya, influencer di Twitch lah. Nanti kalau gue sebut nanti kalian kaget gitu loh, karena dia pas masih baru-baru merintis 2023-2022 ya, gue salah satu Clipper-Clippernya, dan itu lumayan ya, uangnya lumayan guys, karena kan kita dibayar pakai dolar ya, bukan pakai rupiah gitu. Dan setiap, misal contoh cara kerja Clipper kayak mana? Ya, cara kerja Clipper, kalian buat dulu ya akun. Setelah kalian buat akun, kalian klip. Setelah klipnya FYP. Ya kan? Setelah kita klip FYP, baru kalian ya apply reward. Nah, ini cara kerjanya. Ya, berarti bukan dari awal kalian apply reward. Ya, bukan mendaftar ini, guys.
bukan ngedaftar menjadi seorang clipper, tapi kalian klik dulu ya kan, kalian klik ya kan, klik FYP atau misalnya views-nya itu nembak sesuai dengan targetnya, nanti biasa dikasih tahu tuh ya, biasa dikasih tahu tuh targetnya tuh. Jadi kalian udah buat akunnya ini, kalian ngeklik, kalian biasanya udah tahu berapa target yang bakal kalian kejar minimal ya. Setelah kalian sudah dapat klip FYP ya, misalnya views-nya gede, kalian baru bisa apply reward. Setelah apply reward, baru uang kalian dikirim. Nah, mungkin banyak sih dari kalian yang belum mengerti bagaimana bisnis Clipper ini. Ya, di sini gue jelasin secara simple aja. Ya, sistemnya kayak gini. Karena gue udah coba bro, sumpah. Ya, di Twitch gue coba. Ya, dan sekarang ya influencernya ini pindah ke Kick. Udah, itu aja. Ya, influencer pindah ke Kick, kick.com. Gitu. Cara mainnya gini ya, kalian buat akun dulu, kalian klip-klip videonya, kan klip kalian FYP, kalian apply rewardnya, kalian sertain ya di apply reward ini ada nanti nama akun ya kan, TikTok atau Instagram. Nah, ya kan nanti mereka tinggal apa? Mereka bakalan review ya, mereka bakalan review akunnya. Kalau qualified, baru uang kalian dikirim. Nah, ini bisnis dari Clipper. Ya, dan di sini berarti si kawan ini ya, si Clipper Timothy ini guys, berarti view-nya udah gede guys. Ya, views-nya udah gede. Terus balasan ya belum dapat apply reward saya bang. Ini aja bingung gimana cara dapatinnya. Ya. Terus ini ada captionnya, gue nggak ngerti lagi. Ada, gue tanyain akun ini udah diumumin, kata pemilik akunnya belum dapat. Apa jangan-jangan si Timothy dapat audiens gratis? Oh, ngerti gue nih bahasa ini. Walaupun nggak ada tanda titik komanya, setidaknya gue ngerti maksudnya. Ya, jadi sebenarnya dia ini belum apply guys. Ya, dia belum apply rewardnya, tetapi di Discord-nya namanya udah ada. Berarti ada dua kemungkinan, orang yang apply, orang lain, atau sengaja di-apply tapi nggak dikasih tahu orangnya. Ngerti nggak? Jadi biar dapat atensi gratis, biar dapat audiens gratis. Yuk, kalian ngerti nggak? Jadi semua industri ini itu bisa dibelok-belokkan guys. Ya, semua industri ini selalu ada mafianya. Makanya gue selalu sampein sama kalian, pinter-pinter ya. Jangan nggak enakan nanti dienakin sama orang kita. Ya, jadi kalau dari bahasanya ya kemungkinan besar ada dua nih kemungkinan nih yang gue tangkap. Yang pertama itu ada orang yang klaim, atau ya Timothy-nya tahu, oh ini bagus nih, timnya tahu, misalnya timnya tahu, oh ini bagus nih, kita pura-pura apply aja. Jadi pakai buzzer bodong gitu, pakai akun bodong ya. Sebenarnya uangnya nggak ditransfer gitu loh. Tapi diklaim, paham kan kalian? Diklaim bahasanya. Terus apa lagi nih? Kalau saya pakai Bank BRI, saya terakan di saya terakan di penarikan saldo TikTok itu bang. Gimana bang? Maaf bang, tolong bantu. Gak apa-apa bang, proses yang lama akan menghasilkan yang lebih dari kita inginkan bang. Berarti kayaknya dia nggak tahu nih guys, ya. Karena juga masih sedikit sih edukasi mengenai Clipper ini guys. Nah itu juga ya. Aduh anjir. Pusing gue cok, sumpah. Pusing gue beneran. Ada nih satu bisnis bagus ya kan, tapi edukasinya kurang. Ya rata-rata orang jualan kelas anjing di Instagram gitu loh. Nggak apa-apa jualan kelas, tapi dikasih edukasi gitu. Gimana sistem dari Clipper itu, gimana kalian apply, gimana kalian bisa dapat rewardnya. Bukan kalian tunjukin aja tuh saldo-saldo kalian gitu loh. Maksud gua, nggak apa-apa kalian buka-buka kelas serius. Kalian nggak apa-apa buka kelas, asalkan diedukasi. Ini orang ya, kadang ada yang nggak masuk kelas kalian, tapi dia berharap dari industri kalian juga gitu loh. Ngerti nggak sih guys? Berarti dia kurang nih ya, kurang update yang pertama, terus dia nggak ngerti sistemnya bagaimana ya. Terus disampaikan juga di sini jelas banget nih ya, ada isi form nggak bang? Belum bang, iya kan? Berarti jelas dia nggak tahu sistemnya kayak mana. Harusnya dia tahu nih ya, game atensi itu kan di clipping ya kan, jadi buat orang jadi clipper. Si Timothy ngerti cara mainnya. Harusnya kan diedukasi juga bagaimana sistemnya. Atau misalnya ini baru dikasih. Atau misalnya dia sendiri yang salah, dia nggak baca. Ya gue kurang tahu karena gue bukan member di sana. Ya, gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah. Ya, penting sih ya edukasi mengenai suatu bisnis itu guys. Biar apa? Biar mereka kayak gini yang udah capek-capek kerja ya. Kasihan sumpah, Cok. Kasihan, Cok. Kayak kalian lah, kalian disuruh kerja, kalian udah berharap bakalan dapat uang jutaan rupiah, puluhan juta rupiah. Tahu-taunya apa?
Fotonya kalian nggak dapat edukasi yang bagus, ya kalian nggak ngerti ini cara mainnya kayak mana, ujung-ujungnya dibego-begoin anjing sama orang. Sumpah lah. Kalau kalian mau lihat bisnis Clipper ini, kalian lihat tuh kalau ada salah satu influencer favorit gua yang ngenalin gua sama dunia clipping, itu namanya Musa, ya. Gua nggak tahu di YouTube-nya apa, tapi gua follow di Instagram, ya di Instagram pribadi gua. Itu ada namanya Musa. Ya Musa ini ngejelasin dulu tuh gimana caranya buat clipping, ya ngasilin uang dari TikTok, terus dia bagaimana cara kerja sama-sama influencer, itu semua dikasih ke sana. Baru dia jualan kelas, itu nggak apa-apa bos, sumpah kalau kayak gitu mah oke. Dia ngasih tahu momennya nanti gimana ya, komentar itu nanti bakalan gimana ya. Terus nanti ada kemungkinan kita salah, ada kemungkinan nggak diterima applyan-nya, ya bakalan ditolak kayak gitu. Tergantung dari ya term and condition-nya atau ya kesepakatan antara penyedia jasa dan juga para clippernya. Kayak gitu banyak sih ya. Belum bang, ya saya isi dulu. Ya, ini tanggal ya 16 Desember 2025 bos. Berarti sebulan yang lalu. Link dicari Google ya bang. Waduh beneran orang lain itu yang klaim bang. Emang bisa bang? Ya bisa. Orang tinggal disertain aja nomornya kok. Disertain aja akunnya setahu gua gitu kalau di Indonesia ya. Kalau di luar lebih ribet lagi guys. Di luar lebih ribet lagi. Kalian lihatin tuh apa namanya insight kalian. Kalian lihatin apanya profile ininya, profile capture-nya. Ya kan nanti dia bakal chat kalian dari profilnya. Untuk memastikan kalau ini akun kalian. Gila sih kalau orang luar tuh ya, gue akui aja orang luar tuh kalau misalnya kerja emang enak. Kenapa? Karena mereka transparan. Ya, kasihan anjing anak orang kayak gini, cok. Wah, saya juga baru tahu kalau punya saya udah apply rewardnya. Dia aja nggak tahu, bos. Berarti kan nggak ada sounding nanti kalau misalnya maksudnya gini nah. Gini, kalau gue nih, oke guys, ya untuk kalian yang clipping, ini gue sediain satu room di Discord, ini untuk clipper-clipper ya. Nih, yang paling atas itu cara apply-nya. Nih apply-nya nih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, nanti dari setiap berapa views, kalian dapatnya segini-segini. Nah, di bawahnya itu ada pengumuman reward-nya. Setiap berapa bulan sekali kita umumkan reward-nya ya guys ya. Jadi pastikan kalian cek apakah akun kalian menjadi salah satu yang menerima reward-nya. Gampang nggak? Gampang nggak? Gitu doang. Oh, biar oh berarti di sini ya. Oh, ini Google Form-nya ya. Oh, kalau gue mau apply di sini ya. Oh, ini target gue ya. Kasihan anjing anak orang capek-capek kerja, cowok. Gue bukan nyalahin Timothy, gue bukan nyalahin anak ini juga ya. Siapa sih Clipper dunia Timothy ini gue nggak nyalahin juga. Cuman gue kasihan sama keadaannya. Sumpah ini kena banget sih di gue. Ego gue kena cuy. Makanya sorry sih di video ini gue bakal marah-marah. Kasihan anjing. Karena gue ngerasa ya pernah ada titik di mana gue kerja nggak dibayar, cowok. Kita udah capek-capek ya kan, karena ya kita kerja di jasa cuy. Clipper ini udah kerja jasa, capek-capek kita buat konten apa semua, totalnya kita nggak dibayar, jadi sakit anjing. Padahal kita pengen nih uangnya bisa kita pakai untuk keluarga kita, untuk kasih makan ibu kita, anjing emang sumpah cok. Kalau aku upload minimal 3 kali sehari bang. Jangan-jangan orang lain tuh apply bang, takutnya. Coba saya cek dulu ya bang. Tapi dari kelihatan ketikannya ini kayaknya umur 20 sampai di bawah deh ya. Atau belasan tahun, we don't know. Oke deh, kata dia. Tanya bang, fungsi apply reward itu apa bang? Nah, dia kan nggak ngerti. Betul nggak yang dari tadi gue sebutin itu? Betul nggak anjing? Kayak emosi gue, berarti dia nggak ngerti, cok. Kasian nih, cok. Ya, dapat duit bang, hasil upload video Timothy, 1K, 1000, 10K yang nonton 10.000. 100K berarti 100.000 rupiah dan seterusnya. Cara ngecek saldonya di mana bang? Maaf nggak tahu bang soalnya. Kasian cok, sumpah lah bos. Giling-giling kepala gue cok. Geleng-geleng kepala gue bos. Gila sih. Gue cuma bisa diem doang cok, sumpah. Gue cuma bisa diem doang nih. Speechless gue. Nih, share bang, biar nggak ngerepotin orang jadi clipper capek-capek, udah FVP tapi nggak dibayar. Ya kasihan bos. Ya kasihan lah, kalian aja kalian pikirin ke diri kalian sendiri kayak mana. Oh tapi nggak apa-apa bang, kan aku ada keluarga gini-gini ya. Lu kaya anjing, yang susah-susah kayak gini kayak mana? Yang mereka beneran pengen hidup dari dunia clipping ini gimana? Ya kan, yang mereka bener-bener berharap ya. Ada deh orang yang bisa uh, appreciate gitu loh, usaha gua dibayar, misal contoh 100.000 per, ini 1K 1.000 berarti kan, ya 100.000 berarti 100.000 rupiah, gitu loh.
Uang 100.000 rupiah tuh guys, mungkin bagi kalian kecil, tapi sebagian dari kita itu gede anjing. Ya, kalau gue udah bahas masalah pekerjaan orang susah terus dikibulin, sumpah anjing, gue sakit banget hati gue, Cok. Kalau kalian ada unek-unek, selalu lemparin aja di bawah guys, di komentar. Ya, nggak apa-apa kalian marah-marah apa nggak apa-apa, cuman jangan keterlaluan ya, sampai bawa-bawa pribadi itu yang pertama ya, bawa ras, bawa etnis itu gue nggak iyain banget guys. Tapi kalau kalian masih malah anjing lah, goblok lagi gini lah, nggak apa-apa cuy, manusia bos, ya kan? Apa nama akunnya? Beri kami keadilan bang. Is. Clipper Timothy dan Sulianti tidak dibayar aja. Capek bang jadi Clipper gini, dianya dapat audiens gratisan. Ya, emang iya. Clipper tuh walaupun gampang kelihatan ya guys ya, kadang buat ini buat itu, tapi ada juga yang bener-bener niat untuk ngedit gitu loh. Kalau kalian ngedit, ya serius ngedit, itu biasanya nggak bentar. Ya, kalian ngedit itu pasti butuh waktu, 2 jam, 3 jam. Ya kalian bayar warnet aja lah 1 jam 5.000, 3.000 misalnya. 2 jam udah 6.000. Ya kan? Tunggu dulu 10.000 viewer, ya kan? Baru kan dibayar 10.000, baru balik modal kalian. Gitu loh. Kadang gue lihat juga beberapa teman-teman gue yang jadi clipper, ya, yang dia masih merintis banget. Dia itu mulai dari warnet, anjir. Ya, ada beberapa juga sampai sekarang masih main di warnet buat klip, apa buat clipping ya kan, buat klip-klip gitu, tidak upload ke kontennya satu-satu. Ada cuy, yang mereka benar-benar berharap dari industri ini cuy. Gak cuma member yang dikasih janji manis doang, clipper pun disikat, sama aja kayak Sulianto, clipper Sulianto yang gak dapat duit hasil klip. DM sama buktinya ya. Ini kalau kalian jadi clippernya Timothy atau clipper Sulianto, atau kalian jadi clippernya orang lain lah, ya, kalian nggak dibayar, tolong ya kalian sebutin di bawah di komentar. Lalu bang, kalau gue mau jadi clipper, apa yang harus gue lakukan? Cari pihak ketiga aja dulu. Kalian cari aja dulu pihak ketiga, kayak apa? Kayak eh si influencer ya, punyanya siapa sih influencer tuh guys? Anjay gue lupa bos. Nah pokoknya si influencer ya kan. Terus kalau punya Sulianto kan ternak klip kan. Gue nggak tahu sih ternak klip kayak mana. Ya, kalau kalian ternak klipnya bagus, reviewnya bagus, kalian boleh bantu di bawah. Semoga teman-teman kita yang clipper juga itu bisa dapat advantage, teman-teman yang bisa dapat kesempatan supaya mereka bisa cuan juga, guys. Kasihan kayak gini, ya kan? View-nya ada sampai 113.000, berarti ini 100.000, 800.000, 200.000, ya kan udah sejuta berarti, ya. Tapi nggak ada uangnya, waktu udah habis, ya kan? Capek-capek upload. Gue nggak ngebahas tentang si Timothy-nya, gue nggak ngebahas tentang oknumnya. Yang gue bahas itu adalah ya keadaan dari clippernya gitu loh. Kita coba pikirkan clipper ya guys, kasihan nggak? Kasihan cowok. Apa nih? Ya ini dari kucing kecil ya guys ya. Nanti kita tungguin. Saya jadi clipper juga cuman nggak dibayar. Ada buktinya, kirim buktinya ya biar di up di akun mana SS views-nya juga. Berarti banyak guys ya. Apakah benar? Ya, ini kan semua yang kita bahas ini kan adalah review guys. Kalau ini benar ya berarti memang wadaw sih teman-teman. Nyuruh-nyuruh macam elit bayar babu sulit gitu. Min, grup sulit sempat hapus histori diskusi umum. Oke. Ini dari Irban Setiawan. Wow, kasar bro. Jangan ya. Member lu gimana nasibnya, Tai? Belajar Pancasilanya kemanusiaan dan beradab. Presiden aja nggak kayak lu kelakuannya. Bisa juga. Ini kayak nomor WhatsApp dari Timothy. Nggak tahu ya. Nggak tahu guys. Gue juga jadi clipper Timothy, ada yang sampai satu video tembus 5 juta view, tapi nggak dibayar bang, cuma disuruh isi G-Form. G-Form itu Google Form ya teman-teman ya. Terus bilangnya udah ribuan akun di banned gara-gara nggak memenuhi syarat. Ya perbudahan nggak modal nih. Ini gimana nih menurut kalian nih? Ya ini yang tadi nih dari Hanabi sama di Yorbu yang udah kita yang kita bahas gitu teman-teman. Jadi gini, ya ini saran gue untuk para penyedia ya jasa-jasa clipping ya atau jasa-jasa clipper, jasa clip ya. Kalian tuh harus jelas dengan ya term and condition. Ini udah paling jelas.
Ini udah paling jelas ketentuan, ya kan? Ketentuannya kayak mana? Contohnya ya, tema hanya edukasi. Kayak gini guys, ya. Ini sempat ada juga sih dibahas di margin call teman-teman ya, sempat disinggung juga sama Timothy di margin call, dan gue dapat sedikit informasi yang dibayar itu yang hanya edukasi aja, yang nyampain edukasi dari Timothy Ronald. Tapi kalau misal jedak jeduk nggak dibayar, Cuk. Nah, ini masih simpang siur ya, ini masih belum jelas nih teman-teman. Ya, gimana menurut kalian? Apakah benar yang edukasi dibayar, yang nggak edukasi nggak dibayar? Ya, karena kalau kalian lihat di margin call dia sempat ngomong kayak gitu. Ya, dia hanya membayar clipper-clipper yang ngebawa edukasinya dia. Tapi kalau misal jedak jeduk aja, dia nggak akan dibayar. Karena bukan itu tujuannya. Makanya term and condition itu wajib. Termasuk apa? Termasuk tema, theme, ya. Terus apa ya? Target. Ya, target itu kayak apa? Kayak tadi, misalnya 100k sampai 10 juta views misalnya. Itu dibayar berapa? Tapi kalau menurut gua, ini jujur nih bos ya, ini jujur aja nih. Ya kan? 1k views sama dengan 1000, ini dikit. Jujur aja, dikit nih. 1k views 1000 ini dikit nih. Jujur aja. Karena ada beberapa ya penyedia jasa lainnya yang bisa kasih kalian lebih banyak. Kalian cari sendiri aja lah. Gue nggak mau jualan anjing di sini, cok. Ya, kita hanya nge-review aja, bro. Ya kan? Tapi 1k views sama dengan 1000 dikit. Jujur, nih dalam hati gue nih dikit, ya kan? Harusnya 1k itu 10.000. Atau misalnya 5.000 lah, atau 3.000 lah gitu loh. Masa 1000 gitu, ya kan? Soalnya apa? Soalnya gini guys ya, Clipper ini adalah Meta Ads ya untuk sekarang. Kalau dulu orang sering pakai Meta Ads ya, Facebook Ads, terus Instagram Ads. Kalau kalian lihat sekarang Facebook Ads sama Instagram Ads itu turun guys. Ya, penggunaannya. Orang lebih suka kemana? Ke Clipper. Kenapa? Clipper ini lebih murah ya, dan dia juga lebih menjanjikan, bos. Karena organik dapatnya. Ya, organik. Serius, kalau kalian paham dengan ini, dengan sosial media, kalian paham sih apa maksud gua gitu loh. Ya, jadi itu adalah breaking news terbaru kita mengenai Timothy Ronald tidak bayar Clipper. Gimana menurut kalian? Setahu gue yang nggak dibayar itu cuma jedak-jeduk doang. Ya, edukasi tetap dibayar kata dia. Ya, tapi yang jedak-jeduk nggak dibayar karena nggak masuk kualifikasi. Berarti apa? Berarti tidak jelas guys dari awal itu gimana penyampaiannya ke member. Apakah member diingatin? Ya, apakah dibuat yang namanya itu nggak usah lah Timothy yang nyampein kayak timnya gitu, kayak apa susahnya buat video 5 menit anjing gitu loh. Jelasin cara gunain clipping, apa namanya, gunain fitur Discord untuk para clipper tuh bagaimana, terus temanya bagaimana, cuma 5 menit bos, nggak lama bos, ya kan? Gue nggak menyalahkan juga orang Indonesia minim literasi bos gitu loh, mereka lebih suka nonton, maka kasih aja buat video di atas kan, contoh nih di atasnya video, di bawahnya baru tulisan gitu loh, tinggal tunggu seluruh mereka aja, mereka mau ngambil video atau mau lihat tulisannya gitu. Kalau mereka mau lihat videonya udah mereka dengerin, kalau mereka lihat apa baca ya udah mereka baca di tulisannya. Ini penting banget sih, ini termasuk core dari sebuah bisnis sih menurut gua, ya. Transparansi, guys. Oke? Okay? Untuk kalian yang mau tahu tentang ya updatean-updatean terbaru, karena kedepannya bakal banyak updatean-updatean terbaru, ya stay tune, ya. Tetap berada di channel ini, dan untuk kalian yang mau belajar, gue udah buatin tuh 2 video baru. Nextnya bakal gue gas lagi, guys. Tenang aja, butuh waktu teman-teman. Ya, tolong banget, tolong. Ya, itu mengenai belajar trading dari dasar, ya. Kita bangun dari mindset sampai kalian bisa belajar trading nanti. Oke? Okay? Ya, jangan lupa ya di follow, di subscribe, dan juga kalian boleh komen, bebas kalian komen apa, asalkan jangan bawa-bawa sara. Udah, itu aja. Ya, dan jangan terlalu kasar bos ya, karena hati orang beda-beda. Oke, bye-bye, see you in the next video.